Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana string dia berinteraksi dengan angka atau numbers ya. Jadi pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menangani string dan numbers pada dua hal ya. Yang pertama itu bagaimana operasi aritmatika bekerja pada string. Yang kedua, bagaimana mengkonversi antara tipe data string dan numbers atau bilangan. Yang pertama kita lihat ada operasi penjumlahannya. Kita sudah tahu kalau misalnya kita punya string, dua string ya. Misalnya nama depan, kita punya variabel nama depan. Terus variabel nama belakang. Nah, kita bisa menggunakan tanda penjumlahan ini, nama belakang. Terus kita run, dan akan kedua string dari variabel itu dia akan dirangkaikan atau di concatenation ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau stringnya itu dia bentuknya angka? Apakah akan di concatenate seperti ini atau seperti apa? Nah, misalnya kita punya variabel bill sama dengan 6 ya. Terus kita run. Terus kita buat di sini bill tambah bill. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat. Nah, kalau string digunakan tanda tambah, kembali itu dia akan dirangkai. Jadi kalau 6, walaupun dia ini dalamnya adalah bilangan, tapi karena dianggap string, kalau kita jumlahkan, dia jadinya adalah 6 dirangkai dengan 6. Jadinya 66. Berbeda kalau misalnya bilangan itu, misalnya 1 itu dia adalah 6. Terus kita bill 1 tambah bill 1. Bill 1. Kalau kita run, dia akan menghasilkan 12. Lihat ya perbedaannya. Kalau dia bentuk string, maka dia jadinya 66. Sementara kalau dia dalam bentuk angka, dijumlahkan, dia akan menghasilkan aritmatika biasa. 6 tambah 6 adalah 12. Ya. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana operasi perkalian dia bekerja pada string. Jadi dari variabel bill tadi kita bisa coba mengecek bill dikali dengan 3 misalnya. Kalau kita run, lihat hasilnya adalah 666. Kenapa seperti itu? Karena kita ingat kembali kalau perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Jadi kalau kita meminta Python untuk mengalikan bill sebuah string dengan sebuah bilangan, misalnya ini bill dikali 3, itu akan dianggap sebagai bill tambah bill tambah bill. Makanya dia jadinya 666 dirangkai ya, karena dia merupakan string. Nah, begitu juga kalau kita lakukan terbalik, misalnya 3 dikali bill, hasilnya juga akan tetap sama. Nah, setelah melihat dua operasi yang bisa kita kerjakan, operasi tambah dan operasi kali, kita lihat bagaimana kalau di perkalian ini kita mau mengalihkan dua string ya. Jadi misalnya bill kita kalikan dengan bill ya. Kalau kita run ya akan terjadi error. Itu artinya apa? Python tidak membolehkan perkalian dari dua string ya. Yang bisa dikalikan hanya string dan number. Jadi kalau satunya string, satunya harus number, tidak boleh dua-duanya string. Dan bagaimana juga kalau kita menjumlahkan, misalnya bill dijumlahkan dengan bill 1. Nah, kita run, lihat, ternyata dia juga tidak boleh. Kenapa? Ketika melakukan penjumlahan, itu hanya dibolehkan kalau dua tipe datanya itu sama. Jadi misalnya string dengan string, tadi jadinya concatenation atau dirangkai, atau number dengan number, ya, bilangan dengan bilangan. Sementara kalau perkalian untuk string dia tidak boleh sesama string dikalikan. Perkalian untuk string hanya berlaku jika dikalikan dengan bilangan seperti ini. Nah, sekarang apakah kita bisa merubah tipe string menjadi angka atau sebaliknya? Itu jawabannya bisa ya. Nah, di sini misalnya ini, kalau kita punya sebuah variabel bill sama dengan input, kita mau input angka saya adalah apa, kan nanti dia ini hasilnya adalah sebuah string ya, karena menggunakan fungsi input ini. Jadi kalau kita mau kalikan, misalnya 3 dikali bill nantinya, kita enter,
dan kita enter. Apa ya, ini print, kita print nanti triple bill-nya ya, kita run ulang 26, enter, maka hasilnya itu adalah 26, 26, 26. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau minta user input atau minta user memasukkan sebuah angka dan kita mengharapkan nanti itu melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Ya, jadi operasi aritmatika yang benar terhadap bilangan. Bukan jadinya adalah string yang dirangkai seperti ini. Nah, kita bisa mengkonversi hasil dari sebuah string atau variabel yang berbentuk string itu menjadi bilangan. Dengan cara apa? Menggunakan fungsi int dan float. Ya, kita tahu kalau int itu berarti dia bentuknya integer atau bilangan bulat, dan float itu berarti bentuknya adalah bilangan rasional. Nah, pertama misalnya, oke, jadi kalau kita mau merubah suatu string menjadi bilangan bulat atau integer, kita tinggal, misalnya di sini stringnya itu adalah 12, berarti kita tinggal gunakan fungsi int. Caranya int, buka kurung, terus, semuanya di dalamnya. Seperti ini. Kalau kita run, maka dia akan berubah menjadi sebuah bilangan bulat. Begitu juga kalau kita mau rubah menjadi float, ya. Jadi kita tinggal gunakan fungsi float, terus 12, stringnya 12,0, kita run, maka dia akan menjadi float. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, kalau misalnya kita mau rubah ke tipe float, kita harus pastikan stringnya itu memang berbentuk float, ya. Jadi misalnya kalau kita mau rubah, ini dalamnya itu dia bentuknya misalnya kita mau rubah integer, ya. Kita integer, tapi di dalamnya itu dia bentuknya float. Ini. Kalau kita run, maka dia akan menghasilkan error. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita mau rubah jadi float, tapi ininya dia 12, kalau kita run, dia tetap bisa menjadi tipe float. Oke. Nah, kita kembali ke user input bilangan tadi, bagaimana caranya supaya kita rubah ini, hasilnya itu dia menjadi bentuk bilangan. Ya. Jadi, ini kita bisa lakukan bilangan input angka. Kita tinggal rubah, misalnya menjadi float, ya, kita rubah jadi float, terus bill, dan ini kita kali dengan 3. Terus kita print triple bill-nya, enter, misalnya ini 26, kita enter, kita lihat, maka outputnya itu adalah perkalian dari 26 dengan 3. Kenapa sudah bisa langsung hasilnya aritmatika? Karena tadi bill-nya ini yang merupakan string sudah kita rubah menjadi bilangan berbentuk float. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengubah numbers atau bilangan menjadi string, ya. Nah, di sini saya kasih contoh, kalau misalnya kita punya variabel jumlah donat sama dengan 7, terus kita mau print, saya memesan, terus menggunakan concatenation, kita mau tulis saya memesan 7 buah donat, ya. Jadi jumlah donat, terus kita tambah 7 buah donat. Kasih di sini donatnya. Kalau kita run, maka ini dia akan menghasilkan error. Kenapa? Karena kembali tadi kita nggak bisa concatenate yang berbeda jenisnya, datanya, ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat jumlah donat sama dengan variabel jumlah donat ini dia bisa di-concatenate atau dirubah menjadi string. Kita akan menggunakan fungsi string str, ya, untuk itu. Kita lihat. Tadi ini yang untuk jumlah donat tinggal kita jadi str di sini. Oke, menggunakan fungsi str. Kalau kita run, baru bisa di concatenate. Ini artinya apa? Artinya variabel jumlah donat tadi itu sudah dirubah menjadi string dengan menggunakan fungsi str ini. Selain menggunakan variabel, fungsi str ini juga bisa kita gunakan pada number literal atau number yang kita deklarasikan langsung, ya. Jadi misalnya str, kita masukkan angka apa saja di dalamnya dan kita run, maka angka itu akan berubah menjadi string.
Nah, selain itu fungsi str ini juga dapat menggunakan operasi aritmatika di dalam fungsinya. Jadi misalnya kita punya donat 1 sama dengan 6, terus donat 2 sama dengan 2, kita bisa gunakan ini, saya memesan str, terus donat 1 kurang donat 2 buah donat. Kalau kita run, lihat, maka yang ada hasilnya dari str ini, dia adalah hasil pengurangan dari donat 1 kurang donat 2. 6 kurang 2 sama dengan 4. Ya. Nah, kita lihat apalagi yang bisa dilakukan sama fungsi str. Ternyata fungsi str itu dia tidak terbatas untuk merubah angka menjadi bentuk string ya. Tetapi juga dapat digunakan untuk melihat bentuk string dari berbagai tipe data yang ada di Python. Ya. Jadi misalnya kita bisa lihat str untuk print dan kita run, lihat print itu merupakan built-in function dari yang ada pada Python. Ya, dijelaskan dengan menggunakan fungsi str ini.